Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kistina dari Prodi PGSD semester 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Materinya yaitu tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, energi pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, pamong belajar, tutor, pelatih, fasilitator, serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah energi profesional yang bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan, dan melakukan penelitian serta pengabdian di masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tenaga kependidikan. A. Tenaga struktural. Tenaga struktural adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum. B. Tenaga fungsional. Tenaga kependidikan yang menempati jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian. B. Tenaga teknis. Tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sampai dengan saat ini, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia dan dimensi pendidikan masih tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang begitu cepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan. Ketika layanan pendidik akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, akan tetapi tetap saja memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan menurut Departemen Pendidikan Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yang pertama, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pengajar. 2. Guru sebagai fasilitator. Berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Ketiga, guru sebagai pengelola. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Peran guru untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Guru berperan membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang keenam, guru sebagai motivator. Berperan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan secara positif. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan. Merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. 2. Pengadaan. Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya.
Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Yang kelima, pemberhentian. Merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. 6. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. 7. Penilaian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, kesimpulan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan dimulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Sekian dari video saya kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.